Yuk. Ini. Empat lepasin. Starter. Starter. Nomor 4 pasang. Oke, jadi di sini yang sudah kita lakukan ya, kita curiga pada timing belt sudah kita bongkar. Yang perkiraan kita giginya gundul ya, bukan putus, tapi mungkin ada 1-2 yang rontok, ternyata tidak, aman. Injektor kemarin kita periksa itu yang rusak nomor 3. Jadi posisinya buka terus, kita ganti sudah, tapi masih tetap saja kabel busi sudah kita coba ganti dengan yang mobil normal, itu juga sudah, busi sudah kita ganti, tapi kendalanya masih nomor 3 dan nomor 4 itu tidak berpengaruh alias mati. Padahal injektor aktif, minyak sampai ya, dan api dari busi juga ada normal. Kita cek timing, nggak ada masalah. Sedangkan mobil ini juga tidak kehabisan oli, juga tidak kehabisan air radiator. Jadi kronologinya saat dalam perjalanan, kata sopirnya, kata pemiliknya ini tiba-tiba terdengar suara krak 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 krak, krak seperti itu. Lalu mesin berbet dan pincang seperti ini. Ini sudah 2 bengkel ya, 1 bengkel dia menyerah dan kita tangani. Kita sudah lakukan beberapa hal dan sekarang kita coba cek kompresi. Ternyata silinder 4 dan 3 itu tidak ada kompresi, jadi tidak ada tekanan. Oke, ini silinder 4 sudah kita pasang. Gas full, starter ya, tidak ada pergerakan alias kompresi 0. Silinder 4 0. Pindah silinder 3, ini juga silinder yang bermasalah. Injek gaspol. Oke, ya, ternyata nihil juga. Hasilnya silinder 3 0. Kita pindah silinder 2.
Hop, starter lagi. Oke, ya, up. Ya, di sini 10 bar. Ya, masuk ke dalam standarnya. 10. Masuk silinder 1. Ini tidak ada masalah. Yuk gaspol. Ya 10 bar, 11 bahkan. Oke ya, jadi ini kasus baru yang kita perkirakan hanya permasalahan injektor, ternyata permasalahan pada mesin. Kita kemarin sudah buka tutup klep ya, kita bongkar, itu aman semua, setelan klep juga bagus, nggak ada masalah. Ini yang jelas kasus baru, nggak tahu penyebabnya dari apa. Yang jelas ini permasalahan pada mesin, bukan pada sistem. Jadi kita akan turunkan mesinnya. Awas, terus. Oke ya, ini setelah kita bongkar, ini ketemu masalahnya di sini ya. Ini sudah pernah dibongkar mobil ini, karena kita lihat packing headnya ini sudah gantian ya. Dan di sini ternyata masalahnya packing head jebol ya, seharusnya utuh seperti ini, tapi di sini jebol sehingga kompresi dari nomor 3 dan 4 ini saling berseberangan ya, tidak terjadi kompresi. Inilah masalahnya kenapa mobil ini tetap pincang walaupun pengapian normal dan bahan bakar juga normal, tapi silinder 3 dan 4 ini tidak terjadi pembakaran. Ini masalahnya di sini dikarenakan packing head ini jebol ya. Untuk kasus packing head jebol seperti ini untuk T120SS kita baru temui kali ini. Biasanya yang sering jebol itu Avanza, Xenia, Grand Max ya. Itu paling sering packing head di sini jebol, kebakar seperti ini. Ini diakibatkan karena pengencangan baut head yang kurang kencang ya. Tadi kita buka di awal, kita tidak pakai pipa, itu sudah terbuka dan sangat kendor. Akhirnya kompresi di sini saling berseberangan sedikit demi sedikit dan akhirnya membakar packing head sehingga putus seperti ini. Dan ketika putus seperti ini maka mesin tidak normal karena tidak terjadi kompresi yang memadai dan akhirnya tidak terjadi pembakaran. Untuk kompresi standar dari T120SS itu berkisar antara 10 sampai 11 bar ya.
kita tadi cek untuk silinder 1 dan 2 itu aman, tapi silinder 3 dan 4 tidak terjadi kompresi, dan inilah penyebabnya. Jadi bocor sih Oh ya, siap, bagus. Kita akan ganti sekalian nanti seal belakang dan dudukan mesin ini agar baik ya, jadi kondisi normal mesin tuh bisa kembali stabil. Udah, ngopi. Ya, jadi plat dari panci oli tadi itu mengenai ini bisa menimbulkan suara menjerit seperti suling ini, karena ini kepentok dan mengganggu ini sirkulasi oli. Ini dia bengkoknya, penyoknya ini cukup parah. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat lem dari karter oli ini sudah baru ya. Ini tentunya mobil ini sudah pernah dibongkar sebelumnya. Oke, ini kita proses perakitan ya. Setelah kita bersihkan seluruh komponen yang kita bongkar, ini kita tinggal merakit, dan ini penting untuk diketahui. Packing head ya, gunakan yang bagus ya. Gunakan yang bagus dan pastikan kedua permukaan dari silinder blok ya, ini udah bersih seperti ini kurang lebihnya, serta permukaan dari silinder head juga sudah dibersihkan dan pastinya sudah diukur kebengkokannya apakah bengkok atau tidak ya, pastikan tidak bengkok. Lalu untuk pemasangan untuk packing head ini tidak perlu dilem, tidak apa-apa, bahkan dilarang untuk dilem sealer ya. Jadi tinggal dipasang saja karena di sini sudah ada lapisan lem. Kalau ditambah lem, nanti sisa dari lem itu akan menutupi lubang-lubang pada silinder head dan silinder block, dan itu akan berbahaya. Yang perlu disiapkan yaitu kunci momen ya, atau torek, dan untuk torek dari mesin mobil T120 SS ini dia di kekencangan 6 kg. Jadi bisa dikencangkan secara bertahap, mulai dari 2 kilo, 4 kilo, lalu naik di 6 kilo ya, bertahap. Ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila terlalu kendor ya, yang ditakutkan seperti yang awalnya, yaitu kompresi jebol ya, dan mengakibatkan packing head terbakar atau
nanti bisa oli dan air ini campur sehingga gagal. Apabila kekencangan, yang ditakutkan nanti baut patah ya, tidak rata, itu juga bisa bikin bengkok head. Makanya penting untuk pengencangan baut head itu gunakan torek ya, kunci momen dikencangkan sesuai ukurannya, yaitu di 6 kg. Oke, setelah rapat ya, ini untuk pengencangannya ya. Cara pengencangannya itu harus berurutan ya, tidak boleh dikencangkan sembarangan. Untuk mengencangkan itu dari tengah dulu ya, lalu mulai melebar seperti obat nyamuk ya, jadi berputar seperti ini ya. Berbeda apabila melepas, itu dari pinggir dulu, kebalikan dari mengencangkan. Kalau melepas ya pinggir-pinggir lalu ke tengah, tapi kalau mengencangkan itu dari tengah melebar ke pinggir. Oke, lalu kita naik ke 4. Oke, setelah 4, lalu yang terakhir kita langsung pada pengencangan terakhir, yaitu kita kasih 6 ya. Habis ini lalu dicek lagi. Ini terakhir 6. Oke, ini mesin sudah kita naikkan ya, sudah selesai pasang semua. Kita cek, kita scan dulu.
ya, not full kode, tidak ada data yang tercatat, tidak ada masalah yang terbaca. Kita tes. Oke ya, sudah jauh berbeda dengan awalnya. Ya, akselerasi sekarang sudah main dan mesin sudah tidak pincang lagi. Ini dia Bapak Anto ya, pemilik kendaraannya ya. Ini mobil baru dibeli ya Pak ya. Iya. Cuma sayangnya dalam pengecekannya kurang teliti sehingga tidak tahu bahwa mobil ini sudah pernah dibongkar dan pengencangan dari silinder head itu tidak tepat, tidak kencang, dan menyebabkan packing headnya jebol. Sekarang sudah beres Pak Anto, sudah sip, sudah bisa untuk narik sayur sekarang. Iya, iya. Pasarnya di Beranti ya? Iya, di Beranti sama di Metro. Ya, di Beranti sama di Metro. Ini Bapak Anto ini usahanya pedagang sayur, sukses ya. Sudah terbeli 1 unit kendaraan T120 SS. Panci oli sudah kembali standar ya, tidak penyok seperti tadinya yang menyebabkan bunyi seperti suling. Ini sekarang sudah halus. Knalpot kropos tapi belum ngasep ya, masih bagus. Oke, jadi seperti itu ya Mas Bro, kasus baru pada mobil T120 SS. Ternyata packing headnya bisa jebol. Jadi ketika minyak ini sudah bagus, sudah normal, dan api ada juga sudah normal, tapi mesin pincang ya, 2 silinder. Ciri-cirinya apabila packing head jebol di tengah, itu ada 2 silinder yang sejajar tidak berfungsi. Itu bisa dipastikan packing head jebol. Dan untuk memastikan itu perlu dicek dengan kompresi tester untuk mengecek tekanan kompresi. Kalau 2 silinder sejajar tidak ada kompresi, itu bisa dipastikan bermasalah pada packing head. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Anto ya. Oke, sudah datang di bengkel Anto Caseng Pelita Motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.